Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Ya kana abdu wa ya kana nasta'in. Inna syaratal taqdim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa salamuhu ala habibana wa nabiyyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Akini mahabbataka ma'rifataka. Amkaram salam sayyiduna murjidna wasilatun bainakunallah. Selamat ya wallallah. Selamat ya murjidana. Selamat syabibal karam Mustisa Yadi Ahmad Syabibal Kajarifi. Tahiyatan minna ilaika warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Al-Muhtaram para kiai, para penyai, para wasitah, segenap pengurus baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Yang banyak tercatat banyak dugaan, yang tidak tercatat itu yang banyak penampilannya. Kelihatannya tidak kerja tapi termasuk ibu-ibu gila yang kemarin sebelum ada orang sudah bekerja di sini. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, mari kita bersama-sama mengawali ini dengan suatu permohonan kepada Allah SWT. Yang pertama, kita bermohon kepada Allah dengan menggunakan redaksi doa yang telah terbacakan tadi dari awal sampai Mas MC, seperti presiden, sampai tadi terakhir doa mantota. Mudah-mudahan semua doa yang terpanjatkan tadi semuanya terkabul untuk kita semua, untuk orang-orang di rumah, anak-anak di rumah kita semua. Ya Allah, barakatuh mursyidna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Inna syaratal taqdim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terkhusus untuk Mukarram Pak Saumi dan seluruh keluarga beliau, termasuk durian Pak Sepuh, durian Pak Ano, perlunya Pak Sangka, Haji Ahmad Bardos Arifin, dan termasuk jajaran pengurus semua lembaga-lembaga yang di bawah naungan Pesantren Suraya, dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk daerah Provinsi Bali dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan juga dikuatkan iman Islam dan Islam Allah SWT sehingga senantiasa bersemangat berkhidmat untuk kebudayaan Pesantren Suraya di tempat masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Sabar bagi syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu dan sahabat Allah, dunia sebesar ini isinya hanya dua saja.
Ya Pak, gitu. Dua macam ya. Ada laki-laki apa? Perempuan. Ada kaya apa? Ada sehat apa? Sakit. Ada cantik apa? Tidak cantik. Tapi semuanya itu manusia yang diinginkan adalah baik-baik saja. Padahal yang baik tidak baik semuanya itu ada Allah. Yang hadir, yang tidak hadir juga kehendak Allah. Karena itu alhamdulillah kita sudah bisa hadir di sini. Ini jangan sampai dalam diri aku tiap bulan datang sini. Jangan sampai semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Yang jelek, yang tak hadir, yang dikehendaki. Itu semua menuju kita dalam ranah itu nomor 6 rukun iman itu. Khairu wa syarru minallahi ta'ala. Bagi baik, tidak baik, semua dari Allah SWT. Ada susah bahagia. Yang kan diinginkan Bapak yang hadir ini susah bahagia. Bahagia. Di antara kita supaya bahagia hadir di tempat-tempat semacam ini. Yang sering hadir tempat-tempat ini. Kalau memang ada kesempatan jangan dilewatkan waktu kesempatan semacam ini. Karena hadir tempat majelis zikir yang termasuk sebutkan, dibacakan, diperdengarkan sejarah kekasih Allah. Ini termasuk bisa melebur dosa. Kafaratun anit binut, dosa-dosa akan dihapus dari hati. Bahkan semacam ini akan diberi rahmat oleh Allah Taala. Termasuk keberkahan Allah Taala. Semacam itu Nabi menyampaikan sesuatu semacam itu. Supaya apa? Supaya kita semua diberi motivasi untuk bersemangat atau semacam ini. Didengarkan tadi waktu saudara kita membacakan mantapa, mendengarkan atau tidur tadi? Mendengarkan ya. Kira-kira saat kita mendengarkan itu apa yang kita inginkan? Dengan benar kita ada jarak seperti jauh ini seperti itu. Kita orang murid-muridnya, mudah-mudahan kita termasuk terbawa murid-murid satu kode jalan. Bagaimana? Nah sekarang ya itu yang paling bawah. Saya Ahmad, saya berapa? Tajud Ali. Karena rintik kata Pak Ketua itu saya sambil menyambung itu. Nah, yang itulah harapan kita nanti dijaga. Andaikan kita terjerumus di neraka nggak sengaja, dintas apa yang terlalu ditarik oleh satu batu jangan, macam itu. Oh bisa loh semacam itu. Padahal kita semua seperti baca syukur itu juga bisa semacam itu. Mana dasarnya tadi? Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Mengapa orang-orang semacam kok bisa semacam itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka semacam itu, guru-guru kita semacam itu sudah bermujahadah, berlatih diri sekuat-kuatnya sampai mereka sampai mencapai kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata qarraba ilayya bisain ahabba alai mimma taraktu alai. Hambaku tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepadaku kalau hanya mengerjakan yang wajib saja. Tapi mereka itu mengerjakan karena sunnah yang sangat aku cintai bahwa yang wajib itu kata Allah begitu. Kalau wajib hanya lupa sholatnya, puasa hanya 1 bulan 1 tahun, apalagi haji
seumur hidup sekali. Tapi sunnah-sunnahnya itu tak terbatas. Jadi tidak ada henti di setiap saat. Kata Allah, hatta ahibbah, sampai aku menyenanginya. Wa'idha ahbabtu, ketika aku sudah menyenanginya, menyenangi hamba yang kita yang dipercayai dengan bersemacam tunggal aku tadi, kata Allah, aku sebagai apa ini? Telinga untuk mendengarkan, aku sebagai mata untuk melihat, aku sebagai tangan untuk mengerjakan, aku sebagai kakinya untuk melangkah. Jadi semuanya itu bukan kekuatan dari satu jaya, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa itu pilihan gitu. Terusnya ayat, turun hadis. Kalau dia minta sesuatu, aku jawab permintaannya. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Aman guys, sembarang guys, enggak. Nah anehnya orang santan itu tidak minta neko-neko, tidak minta neko macam-macam. Kalau saya bilang ngomong itu minta macam-macam, tapi belum kelasnya itu. Ya, yang diminta oleh hamba Allah yang lain itu dimintakan. Bagi dirinya tidak akan diperhatikan. Ikut Allah itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, apa ingin berkata, ingin jawab? Ingin berkata, Allah. Masya Allah. Ya situ. Jadi dunia isinya dua, ada bahagia, ada susah, ada sehat, ada sakit. Nah nanti solusinya juga dua macam. Itu semuanya perbuatan atau amalan yang mudah, yang susah juga mudah, yang bahagia juga mudah. Kalau ingin yang bahagia, apa perbuatan yang paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan? Ini hadis apa Quran ini? Yang ingin mendapatkan susah, yang juga perbuatan yang paling mudah. Apa tak? Zikir. Berpikir sama saya lagi, berpikir satu. Zikir. Zikir itu perbuatan amal yang paling mudah. Kalau ingin mendapatkan ketidakbahagiaan juga perbuatan paling mudah apa? Hifrah. Lawan kata zikir. Orang itu kalau nggak ingat lupa. Karena itu nanti ujungnya nanti ya dua itu. Kalau ingat bisa mendorong orang-orang yang ingat ke surga Allah SWT. Kalau hifrah nanti tidak begitu. Ibu bapak, ikhwan akhwat Allah mengingatkan. Jadi nanti kalau orang itu dengan keadaan hifrah terus menerus, maka di sana di dunia pun tidak ada yang mereka itu menggubris dan memperhatikan. Firman Allah, warakot barokna jahannama kaburan insirajin. Jadi sungguh api akan penuh kata Allah. Neraka jahanam itu sebagian besar dari manusia
dan dari jin sebagian besar. Mudah-mudahan kita nanti tidak termasuk bagian besar tapi bagian kecil. Manusia seperti apa? Manusia yang apa tadi? Punya kalbu, punya pikiran, tapi pikirannya tidak digunakan untuk kekuasaan Allah. Punya mata tidak digunakan untuk memandang, perhatikan ayat-ayat. Punya telinga juga tidak digunakan untuk mendengarkan fatwa, ma'idah dan lain-lain. Masya Allah. Kata Allah, orang yang terus macam ini bahkan tidak digolongkan sebagai manusia, tapi digolongkan sebagai makhluk Allah yang merangkak kaki empat. Apa itu? Binatang. Mereka kalaan. Mereka itu seperti binatang. Bukan binatang, tapi seperti binatang. Enak mana? Binatang seperti manusia atau manusia seperti binatang? Apa ada binatang dan manusia? Ada enggak binatang seperti manusia? Ada, di Mangkok Bodi ada. Waktu saya bekerja ini mengembala apa? Mengembala apa ya? Yang dibakar, kalau tanah ngomong itu kan seperti manusia. Kan seperti manusia saya ngomong. Dan bahasa juga pahami tersebut. Saya berkabur, engkau balikan di dunia bukan itu begini, kan gitu. Saya ngomong. Kata ini manusia bukan seperti manusia tapi seperti kal-an'am, seperti binatang ternak, belum ada. Bahkan rendah dari binatang ternak. Oh, binatang ternak masih ada harganya. Ini subhanallah. Dijual orang laku, dipotong ya, yang motor kena hukuman. Nah, siapa itu? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang ghaflah. Orang-orang tidak berpikir pada Allah Subhanahu. Maka apapun yang kita miliki kesempatan ini, mari kita usahakan diri ini diisi dengan zikir. Maka zikir kita lebih mudah setiap saat kita bisa lakukan apa ini. Ini kalau belum dipelajarkan, tidak bisa. Maka ini nanti kita bisa kesempatan ini, maka kita nanti akan tergoyang yang kedua, yaitu senantiasa berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perhatian, seperti saya berpikir saya lagi. Tapi meskipun latihan dengan sengsara, tapi dengan perbuatan yang paling mudah. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan rahmatullah, karena itu nanti yang belum memiliki metode ini, teknis ini, cara ini nanti bisa bersama-sama dengan yang lain-lain. Hanya 10 menit saja kok. Jangan dengarkan bahwa saya yang menentukan apa ada yang nanam. Saya hanya bertugas saja. Lisannya dipinjam oleh bangsa untuk menyampaikan ini. Gitu. Nah, yang kedua sekarang, orang itu kalau nggak lupa ya ingat, sadar. Orang-orang yang ingat itu nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
syaratnya dituntut dulu oleh orang-orang sudah kembali kepada Allah SWT. Jadi hidup nanti bisa mudah kalau ada gaibnya, ada guidannya, ada pemandunya, ada pembimbingnya. Orang ini kalau dekat dengan si pembimbing, seperti Jailani tadi dikatakan, meskipun muridku di barat atau di timur atau sebaliknya, muridku tersingkat auranya atau berbuat maksiat, juga katakan, maka diingatkan. Nah, nanti kalau kita dekat dengan sumber juga gitu, entah dengan ilham, entah dengan apa, semacam itu. Tapi itu diyakini dulu. Ayo sama-sama dibuktikan itu ibadah itu. Itulah Allah mengingatkan supaya kita berbimbing. Wattabi sabilan anak baik-baik ikuti. Pakirilah orang-orang yang kembali kepada Tuhan Allah SWT. Dengan apa? Ya tadi, dengan lagi. Kalau tidak bisa itu, tidak bisa. Itulah Allah berikan isyarat jaminan bahwa orang nanti semacam ini itu lalu busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang nanti asal itu nanti begitu nanti benar-benar semacam itu, bagi mereka diberi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Manusia itu kalau di dunia bahagia, pasti di sana bahagia. Manusia loh, manusia Pak, manusia. Manusia di dunia bahagia, pasti di akhirat bahagia. Artinya bahagianya lahir batin. Kalau lahirnya saya bahagia, batinnya bahagia, bukan manusia, ya kan? Manusia itu lahir batin. Artinya kalau di dunia bahagia lahir batin, pasti di sana bahagia lahir batin. Itu yang dimaksudkan lahir musro fil hayatid dunya wa fil akhirah. Janji ini tidak akan terganti. Pokoknya orang melaksanakan kebaikan akan diberikan suatu kebahagiaan juga oleh Allah SWT. Betul? Ustaz, itu orang kelihatannya rajin, kok begitu? Mungkin rajinnya saat keluarnya barangkali nggak tembus kita dalam diri. Itu tidak bisa dekatkan diri pada Allah SWT. Lahir tidak bisa dekat. Yang dekat itu batinnya. Karena itu perlu bimbing tadi. Dengan diawali ikuti pembelajaran zikir, ya. Itu kan dipelajarkan, pelajari begini, lama ilahnya begini, maksudnya begini, saat mata seperti ini, begitu. Itu namanya bahasa Nabi, lakini mau takut gitu. Lakini mau takut bila ilaha. Tuntunlah orang-orang yang akan mampu dengan la ilaha. Nah, pelajaran itu jadi di dalam tadi itu, ya. Bukan mati itu bukan. Nah, dengan bahasa laki mau takut bila ilaha, makanya itu pelaksanaan ada 3 macam. Yang pertama ini pekerjaan tak mobil. Ini Pak Sekretaris besar gitu. Kalau nggak ada orang lagi kita akan dikuburnya. Nah, memang pelajaran seperti itu. Nah, yang kedua, model saat mungkin di keluarganya saat ada untuk maut, sakaratul maut. Nah, itu disuruh oleh Nabi, tuntun kalimat yang paling utama itu la ilaha, mentalkan itu. Itu tidak semua orang bisa. Siapa saja, tapi niatnya hanya mengingatkan. Kalau nggak pernah diamalkan, tahu-tahu sangat semacam itu diingatkan, nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, yang benar itu yang ketiga ini masih dalam keadaan sehat, dituntun orang itu. Begini cara mengamalkan. Nah, sehingga nanti waktu kita menghadapi syahadat maut, di samping kita dihadapi, kita dituntun guru juga
kebiasaannya. Ini yang menentukan sana. Nah, balik lagi lahir busro. Siapa yang diberi jaminan Allah bahagia dunia dan akhirat itu, yaitu orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus tadi lahir busro tadi. Siapa itu orang-orang beriman dan ketakwaannya pada Allah istiqomah, kontinu. Ya apa istiqomah? Takwanya apa? Kan tidak bisa sholat terus, bukan hanya sholat saja takwa itu, bukan hanya sholat saja. Yang jelas definisi takwa itu katanya Pak Ketua melaksanakan perintah menjauhi larangan, melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah SWT. Itulah perintah Nabi. Kalau aku menyuruh kamu suatu perkara, maka kerjakan perkara itu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau aku melarang sesuatu dari itu, jauhilah, nggak akan masa waktu. Artinya apa ini, Bapak Ibu? Kalau waktu yang kita miliki, hidup ini kita isi dengan perbuatan melaksanakan perintah Allah, otomatis orang itu terlibat oleh perbuatan maksiat. Nah, kembali lagi, ya. Nabi menyampaikan bertakwa kemana saja, di mana keadaan apapun, dengan bahasa ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa pada Allah dalam keadaan apapun. Mari lagi tadi, kalau orang jalan perintah di mana saja, kapan dan keadaan apapun, perbuatan apa bisa jalan semacam sholat pada setiap saat, sedekah apalagi. Ya tadi pikir gak masuk dan diri, minggu tidak yang gak cantik, minggu terus, nah, di mana saja, kapan saja, di mana saja pikir. Sehingga karena pikir ada pengaruh perbuatan kemaksiatan akan terlibat itu. Terima dan sebagainya, ada masalah dan sebagainya. Mau marah-marah ini berpikir, tidak akan jadi marah. Jalan terus tidak akan jadi marah. Dibalik sekarang, kalau yang ngomong ini marah-marah berarti ininya nggak jalan. Enak, kita itu. Kalau ingin tidak marah ya kita diisi aja, diisi terus kata. Nah, efeknya nanti Bapak Ibu, kalau ini jalan, di mana saja keadaan apapun, maka sholat berikutnya akan lebih baik. Itulah ajaran Jaya, zikir tapi pelaksananya setelah sholat. Kalau zikir itu nomor 1, Pak, syahadat. Sholatnya nomor 2. Syahadat itu nomor 1 kan, rukun Islam. Tapi sholat nomor ini dibalik oleh pemirsa, oleh guru kita. Zikirlah setelah sholat. Nah, zikir itu implementasi syahadat. Artinya apa? Setelah sholat, zikir dengan cara la ilaha illallah. Nah, terhapus segala kesalahan. Kalau terhapus kesalahannya nanti, ini akan otomatis berjalan sendiri yang di dalam itu. Nah, terus macam itu. Kalau jangan terus nanti sholat ini boleh ya, sholat asalnya lebih baik, udah semacam terus meningkat. Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik oleh Allah SWT. Paham ya? Apa caranya? Zikrullah, zikir yang dibutuhkan, ditarikahkan semacam ini. Ya? Nah, yang semacam itu orang senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, maka dimuliakan oleh Allah. Tidak akan disia-siakan amal ini. Mayat Allah diabad misalkan wa amantu. Mengapa Allah misalkan
kalau dalam keadaan beriman dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ini disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk memotivasi diri kita sendiri untuk mengaktifkan zikir di mana saja, kapan saja dalam keadaan apapun. Allahumma mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah